Oke, kita ketemu lagi untuk materi sistem kendali modern ya. Jadi ini materi yang mungkin secara perhitungan cukup butuh ketelitian karena nanti matriksnya bisa 4 kali 4. Ya, jadi sebelumnya kita udah bahas sistem masukan yang sudah ada acuannya, yang nggak ada acuannya, dan ada gangguannya. Sementara pada suap ini kita sama mencari teknik state space ya, state space di mana kita menggunakan robust. Kokoh itu artinya robust. Jadi nanti kalau misalkan dapat istilah robust control itu artinya adalah sistem kontrol yang kokoh, yang stabil, yang benar-benar bagus, mantap, tidak mudah terganggu intinya. Robust itu berarti dia tahan terhadap gangguan. Ya, dan ini kita lihat untuk sistem robust ini persamaan ruang keadaannya selalu sama seperti sebelumnya. AX tambah BU tambah B1W ya. Jadi nanti kita lihat dia robust, berarti kalau ada W apapun dia tetap stabil, dan Y sama dengan CX. Dan desain kendali ini bertujuan supaya sistem loop ini memiliki pole-pole yang tertentu. Ya, kita biasa kemarin sudah bahas bahwa kita menginginkan pole-pole di sini karena letak pole akan mempengaruhi kestabilan dan performansi sistem ya. Ketika kita tahu dia stabilnya di pole mana, maka kita arahin biar faktor K-nya atau L-nya itu akan menuju ke nilai pole tersebut ya. Dan kita tahu bahwa kalau pole itu di sumbu kiri berarti stabil, di sumbu kanan nggak stabil ya, maka kita selalu milih pole itu di sumbu kiri. Kalau ke atas ke bawah itu makin berosilasi, itu pengaruh pole ya. Jadi kita tahu bahwa pole yang bagus tuh kayak gimana, kita arahin sistem state space-nya untuk menuju ke pole tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat untuk persamaan masukan acuan. R itu masukan acuan dan gangguan. Jadi R itu adalah acuan, W itu gangguan. Makanya pertama persamaan di atas kan biasanya cuma AX tambah BU ya. X dot atau state space, persamaan state space atau ruang keadaan itu biasanya cuma AX tambah BU, tapi sekarang ditambah W. W itu gangguan. Jadi maksudnya kita mau ngetes apakah gangguannya itu bikin sistem jadi kacau balau atau enggak. Sementara R itu acuan. Acuan itu input untuk dijadikan patokan. Di sini pacuannya persamaannya adalah R.2 atau turunan 2 kali dari R tambah alpha 1 R dot tambah alpha 2 R sama dengan 0, dan W.2 tambah alpha 1 W titik atau turunan W tambah alpha 2 W sama dengan 0. Dan selisihnya adalah Y dikurangi R. Ya, selisihnya adalah Y dikurangi R. Ya, jadi kita lihat kita mau mengikuti nilai R yang kita mau inginkan ya, tapi kita nggak mau dapat gangguan W yang kalau misalkan ada W berarti nanti takutnya error steady state-nya besar. Jadi E nya harus kita bikin menuju 0 ya. Jadi karena model sistemnya itu berubah terus, maka kita harus membuat sistemnya robust atau kokoh, stabil ya. Jadi untuk sistem yang banyak gangguan kita harus membuat pengontrolnya mendukung kerobasan atau kestabilan. Nah, kita lihat persamaan ini kita ubah dengan tinggal ngilangin R-nya doang ya, sehingga nanti akan muncul nilai E. Persamaannya kayak gini ya, E.2 tambah alpha 1 E dot tambah alpha 2 E sama dengan Y.2 tambah alpha 1 Y dot tambah alpha 2 Y. Jadi sama dengan CX.2 tambah alpha 1 CX dot tambah alpha 2 CX. Nah, kita lihat keadaan ruang errornya itu sama dengan X.2 tambah alpha 1 X dot tambah alpha 2 X. Maka E.2 tambah alpha 1 E dot tambah alpha 2 E sama dengan C dikalikan ruang error. Dan kendali ruang errornya adalah mu sama dengan U.2 tambah alpha 1 U dot tambah alpha 2 U. Dan turunan dari persamaan ruang di atas adalah X dot pangkat 3 X dot 3 tambah alpha 1 X dot 2 tambah alpha 2 X dot tambah delta ruang error tambah G mu. Sehingga dengan pengamatan standar kita dapat merumuskan Z dot sama dengan Fz tambah G mu ya. Jadi tapi kita nggak usah pusing sih. Jadi ini dulu persamaannya ya, persamaan untuk meminimalkan ruang error. Sebenarnya nanti kita tinggal gunakan nanti matriks di sini ya. Z-nya sama dengan E dot dan C transpose dan F-nya. Nah, yang tricky adalah nanti F-nya. Yang tricky nanti adalah F-nya. Kita harus hati-hati mendefinisikan F-nya, karena F-nya kadang-kadang kita harus cari lagi ya. Jadi F010 min alpha 2 min alpha 1 C
di mana C-nya itu berbentuk matriks, ya, dan 00A, A-nya juga berbentuk matriks. Jadi nanti F-nya belum tentu matriks 3 kali 3, bisa jadi 4 kali 4, atau 5 kali 5 kalau misalkan C-nya ternyata matriks 3 kali 3, atau 6 kali 6 kalau A-nya juga, sorry, kalau C 3 3 3 nggak mungkin. C-nya misalkan matriksnya besar, A-nya matriksnya besar, nanti F-nya bisa jadi matriks berukuran rank yang besar. Tapi karena mungkin matriks 4 kali 4 aja udah susah ngitung determinannya, nanti ya kita maksimal paling yang 4 kali 4. Minimal 4 kali 4 juga, ya. Nah, G-nya sama dengan 00B, ya, biasa BU kan. U-nya adalah sama dengan min K2 K1 K0 dikalikan E dot dan psi transfor sama dengan min KZ. Dan aksi kendali ini kita buat U sama dengan min K integral, yang hasilnya adalah integral dari E d tau dikurangi K0x, ya. Nanti persamaan fungsi modelnya akan seperti ini, ya. Jadi nanti plannya itu akan selalu diumpan balikan. Kita harus selalu menyesuaikan nilai plannya dengan nilai R atau penjejakan, ya. Nah, kita lihat untuk contohnya. Oke, untuk contohnya di sini nanti dalam pembahasan ini ada banyak yang harus diperbaiki, ya. Jadi nanti saya akan perbaiki di sini. Ini C-nya 10, ya. Bukan min 10, ya. Ini saya coret di sini. Ini gini kayak macam coret. Ntar. Coret. Tuh, ini gimana ya? Intinya bukan min 10 tapi 10. Ya, 10, ya. A-nya 01 0 min 1, B-nya 01, B1 01, C-nya 10 dan D-nya 0. Dan dia diinginkan mengikuti acuan sinusoida yang memenuhi persamaan R.2 tambah omega kuadrat R sama dengan 0. Ya, di mana omeganya atau kecepatan sudutnya itu 1 radian per detik. Ya, jadi nanti kita bisa ganti-ganti terserah yang ngasih soal. Dan kemudian pol-pol tertutupnya diinginkan terletak di min 1 tambah J, min 1 min J, min 2 tambah J akar 2, dan min 2 min J akar 2. Ya, ingat semuanya ada di sumbu kiri, minus sesuatu. Kenapa? Karena di kiri itu stabil. Jadi kita bikin sedemikian rupa sehingga sistemnya nanti akan stabil dan robust. Dan kita tahu bahwa pol-pol stabil itu kalau letaknya di situ. Nah, sekarang cara pengerjaannya, ya, ini jadi jangan dilihat. Ini jangan dilihat, ya. Kita lihat nanti intinya aja. Ya, jadi cara pengerjaannya seperti ini, ya. Kita lihat, ini kan persamaannya adalah R.2 tambah alpha 1 R dot tambah alpha 2R sama dengan 0. Maka acuan sinusoidanya R.2 tambah omega kuadrat R sama dengan 0. Kita lihat bahwa untuk ini itu adalah ini. Berarti alpha 2R sama dengan omega kuadrat R, berarti alpha 2 sama dengan omega kuadrat. Dan kenapa alpha 1 sama dengan 0? Karena di sini kita nggak punya ini. Ya, nggak ada pemilang yang menyebutkan ini. Ini kebetulan 0, ya. Nanti kalau misalkan di soal, siapa tahu saya kasih nilai juga. Ya. Dan F-nya sama dengan ini, 010 min alpha 2 min alpha 1C dan 00A. G-nya 00B. Ingat B itu matriks kolom, ya. Jadi B-nya bisa sekian, nanti G-nya bisa berapa kali berapa, ya. Bukan apa namanya, bukan cuma 3 doang ini. Bisa jadi ada 5 ke bawah atau 10 ke bawah, ya. Tapi enggak lah, paling 4. Dan K-nya sama dengan K2, K1, K01, K02. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kita mencari, ya, persamaannya adalah determinan dari SI min F tambah GK itu sama dengan pol-pol tadi. Ya, sama dengan pol-pol tadi. Persamaannya nanti kita lihat seperti ini. A-nya itu adalah 01 0 min 1, B-nya 01, C-nya 10 dan D-nya 0. Maka F-nya akan menjadi seperti ini, ya. F-nya akan menjadi seperti ini. Ini 1, ya. Ini pengen dihapus susah, ya. Ya. Jadi kita lihat tadi kan F-nya itu adalah 010 min alpha 2 min alpha 1 C, C-nya 01. Ya. C-nya 01 ini. 10. C-nya 10. Ya, C-nya 10 dan-nya 01 0 min 1. Jadi A-nya kita tinggal masukkan ke sini.
Nah, biar simetris matriksnya kan kita lihat bahwa tadi ini kan di sini tadinya nggak ada ya, ini tadi nggak ada, ini tadi nggak ada. Tapi ini harus ada karena matriksnya 4 kali 4. Dan kita adain tapi kita kasih nilai 0 ya. Kita adain tapi kita kasih nilai 0. Jadi kan tadi kan matriks F-nya aslinya gini. Matriks F-nya aslinya gini. Ya. Tapi karena C-nya 1 0 dan A-nya 0 1 0 1, jadi kita tambahin si ini sama si ini. Ya, kita tambahin 0. Itu F-nya. Nah, GK-nya itu kan 00B, B-nya 01, berarti nanti ada 4 ke bawah, 0001. Dikalikan K2, K1, K01, K02. Jadi nanti GK-nya hasilnya adalah kayak gini. Ya. Seperti ini. Sehingga SI min F tambah GK ini bentuknya adalah kayak gini. S itu adalah matriks satuan, di mana matriks identitasnya adalah dikalikan S semua, jadi S ini diagonal ya. Dan dikurangi F, F-nya adalah ini. Ya tadi kita udah lihat. Ini F-nya tambah GK, GK-nya ini. Sehingga nanti dapat hasilnya seperti ini ya. S 0 dikurangi 1 min 1, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0. 0 dikurangi min W kuadrat atau omega kuadrat sama dengan omega kuadrat. S dikurangi 0 adalah S, 0 dikurangi 1 min 1, 0 dikurangi 0 adalah 0. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, S dikurangi 0 S, 0 dikurangi 1 min 1. Ya, terus yang bawahnya kita tambahin K2, K1, K0. Dan yang ketiga yang tricky adalah ini. Karena ada 3 bagian. S dikurangi min 1, jadi S tambah 1 di sorry hapus saja, ditambah K02, jadi S tambah K02 tambah 1. Nah, kita mau mencari determinan ini semua. Kalau determinan 3 kali 3 aja udah kayaknya tinggal dikali silang doang, determinan 4 kali 4 itu agak tricky. Harusnya udah pernah belajar dulu di aljabar linear ya. Mudah-mudahan karena nilainya bagus-bagus, jadi masih hafal, masih ingat cara mencarinya. Jadi kalau misalkan mau mencari determinan 4 kali 4, ya kita lihat, kita mengalihkan nilai determinan 3 kali 3 dengan persamaan yang kita ambil. Contohnya gini ya, mungkin agak susah kalau ngejelasinnya. Saya mau mengalihkan ini ya masing-masing dengan determinan 3 kali 3. Caranya untuk mencari determinan 4 kali 4 adalah kita lihat yang paling atas ya. Pengalinya adalah S min 1 0 0. Sebenarnya nggak harus yang ini ya, nggak harus yang ini. Cuma bisa ini. Cuma yang paling banyak nolnya itu yang paling atas. Yang paling banyak nolnya adalah yang paling atas. Jadi saya milih yang paling atas. Ya, atau misalkan mau yang lainnya juga bisa. Saya pilih ini sebagai pengali. Ya. Jadi kita lihat. Saya pilih yang paling atas sebagai pengali. Ingat ya, karena apa? Karena banyak nolnya. Tapi nanti kalau di soal ternyata yang banyak nolnya di baris kedua, baris ketiga, baris yang lain, itu bisa juga. Ya, kebetulan untuk kasus ini yang banyak nolnya adalah yang baris teratas. Jadi kita ingat, patokannya adalah yang ini. Nah, sekarang kita lihat. Untuk yang S, untuk yang S, berarti yang dipakai nanti adalah yang ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil S, kita tutup yang kolom sama barisnya. Tutup. Kita cari determinan S min 1 0, 0 S min 1, K1 K0 sama S tambah K02 tambah 1. Ya. Nanti dikalikan S. Ya, lalu kita lihat. Berarti kita sekarang tinggal menghitung determinan ini. Ya, caranya gimana? Ya udah, kita tinggal kali silang. S min 1 0 S min 1, 0 S min 1 0 S, K1 K0 S tambah K02 tambah 1, K1 K0 1. Ya. Berarti kita tinggal kalikan S kali S tambah K02 tambah 1 adalah S pangkat 3 tambah K02 S kuadrat tambah S kuadrat.
min 1 kali min 1 kali K1 sama dengan plus K1 karena dia min kali min ya. Lalu kita kurangi sama, karena yang lainnya udah dikalikan 0 ya. Yang lainnya udah dikalikan 0. Jadi tinggal dikurangi, yaitu dikurangi K01 kali min 1 kali S dikurangi min K01S atau plus K01S. Hasilnya kita tinggal kumpulkan, yaitu S pangkat 3 tambah K02 tambah 1S kuadrat ya, tambah K01S tambah K1. Nah, semuanya itu nanti dikalikan S ya, karena di sini kita lihat ini semua dikalikan S. Sehingga nanti hasilnya adalah S pangkat 4 tambah K02 tambah 1S pangkat 3 tambah K01S kuadrat tambah K1S ya. Ini untuk yang bagian ini doang ya, kebayang nggak sih? Makanya kalau banyak, kalau misalkan pakai OBE juga bisa sih, jadi nanti kita tinggal nol-nolin aja, tapi ya tergantung kasus ya. Kadang-kadang lebih gampang pakai OBC atau operasi baris elementer ngitungnya, kadang-kadang lebih gampang pakai ini. Kalau misalkan pengen tahu benar atau salah ya tinggal dicek di MATLAB, gampang. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Pertanyaannya adalah ini min 1, tapi kenapa di sini plus 1 ya? Ini kan min 1, tapi kenapa di sini plus 1? Karena nanti kalau misalkan dalam perkalian ini nanti sama seperti biasanya, ini plus min ya, plus min. Jadi di sini adalah sebenarnya harusnya tadi min, sama karena dikalikan min 1 ya, min 1 kali min 1 itu hasilnya adalah plus. Min 1 kali min ya, maksudnya hasilnya plus. Jadi di sini plus 1, dan kita lihat ini kan kita tutup ya. Jadi di sini ditutup, persamanya tinggal gitu. Nah, ya. Dan kita tutup. Jadi kan tinggal W kuadrat min 1 0 atau omega kuadrat min 1 0, 0S min 1, K2 K01 S tambah K02 tambah 1 ya. Itu semua dikalikan 1. Cara ngitungnya gimana? Sebenarnya saya malas ngulang-ngulang sih. Tapi oke lah. Jadi kita lihat untuk yang determinan 2 ini, berarti kan kita tinggal ngalihkan ini semua ya. Omega kuadrat min 1 0, omega kuadrat min 1, 0S min 1, 0S, K2 K01 S tambah K02 tambah 1 ya, K01 K2 K01 ya. Kita tinggal kalikan, berarti W kuadrat kali S ya, W kuadrat S kuadrat, W kuadrat kali S kali K02 sama W kuadrat kali S kali 1 ya, W kuadrat S tambah min 1 kali min 1 kali K2 dikurangi K01 min 1 kali W kuadrat ya. Jadi K01 W kuadrat ya. Sehingga nanti kita kumpulin, ini sini sama dengan omega kuadrat S kuadrat tambah omega kuadrat K02 tambah omega kuadrat S ya, yang S nya dikumpulin, tambah K2 tambah K01 W kuadrat, dan semua dikaliin 1, jadi ya nggak ada beda sama yang ini ya. Nah, hasilnya si determinan yang dari S sama yang 1 kita jumlahin. Nah, ketemunya adalah S pangkat 4 tambah K02 tambah 1 S pangkat 3 tambah K01 tambah omega kuadrat S kuadrat tambah K1 tambah omega kuadrat K02 tambah omega kuadrat S tambah K2 tambah K01 W kuadrat. Ribet ya, dan ini udah banyak nol ya, kebayang kalau nolnya dikit. Nah, kita lihat akar-akarnya kan terletak pada min 1 tambah J, min 1 min J, min 2 tambah J akar 2, min 2 min J akar 2. Nah, persamaannya kita kaliin semua. Ya, kita kaliin semua. S tambah 1 min J dikali S tambah 1 tambah J sama S tambah 2 min J akar 2 sama S tambah 2 tambah J akar 2. Semuanya kita kaliin. Jadi di sini nanti hasil perkaliannya adalah seperti ini. S kali S kuadrat 1 min J kali 1 plus J
1 min J kali 1 plus J berarti 1 kuadrat min J kuadrat. Ya. 1 plus J kali 1 min J sama dengan 1 kuadrat min J kuadrat. Min J kuadrat adalah plus 1, karena J kuadrat min 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 1 min J kali S ditambah 1 tambah J kali S adalah 2S. Ya, jadi nanti hasilnya ini. Jadi mungkin butuh latihan, tapi ini sebenarnya adalah udah penyederhanaan. Ya, jadi S kali S, 1 min J kali S tambah 1 tambah J kali S, hasilnya 2S. 1 min J kali 1 plus J berarti 1 kuadrat min J kuadrat, 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, ini yang dikerjain yang pol yang kembar, yang sekawan dulu ya. Terus ini sekarang tinggal S tambah 2 dikurangi J akar 2 dikali S tambah 2 tambah J akar 2. Berarti S kali S, S kuadrat, tambah 2 min J akar 2 kali S, tambah 2 tambah J akar 2 kali S, J akar 2 nya hilang, berarti tambah 4S. Lalu 2 min J akar 2 dikalikan 2 plus J akar 2, yaitu berarti 2 kuadrat min J akar 2 kuadrat, atau 2 kuadrat plus 2 sama dengan 6. Ya, ingat ya, 2 min J kali 2 plus 2 min J akar 2 kali 2 plus J akar 2 berarti 2 kuadrat min J akar 2 kuadrat. Ya, berarti min J akar 2 kuadrat kan akar 2 dikuadratin berarti 2. Min J dikuadratin berarti plus 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6. Nah, hasilnya berarti seperti ini ya. Kita kalikan S kuadrat tambah 2S tambah 2 dengan S kuadrat tambah 4S tambah 6. Ketemu hasilnya adalah S pangkat 4 tambah 6S pangkat 3 tambah 16S kuadrat tambah 20S tambah 12. Nah, dari persamaan matriks determinan tadi, kita akan menyamakan koefisien-koefisiennya ya. S pangkat 4 nya udah sama ya, dan kita butuh nyamain S pangkat 4 juga untuk memastikan apakah nanti semua persamaannya harus dikali 2 kali sesuatu atau bagi sesuatu. Nah, kita lihat koefisien S pangkat 3 adalah K02 tambah 1 sama dengan 6. Ya, S pangkat 3 nya kita coret. Berarti K02 tambah 1 sama dengan 6, K02 sama dengan 5. Kita cari yang ini. Karena omega sama dengan 1, sehingga omega kuadrat sama dengan 1, ya, omega yang tadi kan. Maka kita lihat, ya, karena omega yang 1 tadi kita kasih tahu 1, maka K01 tambah omega kuadrat S kuadrat sama dengan 16S kuadrat. K01 tambah 1 sama dengan 16, K01 sama dengan 16 min 1 sama dengan 15. Nah, yang ketiga, K1 tambah omega kuadrat K02 tambah omega kuadrat sama dengan 20. Ya, omeganya 1, lalu berarti K1 tambah K02 tambah 1 sama dengan 20. Nah, kita udah tahu kan nilai K02-nya sama dengan 5. Berarti kita tinggal masukin aja K02-nya 5, K1 tambah 5 tambah 1 sama dengan 20. Berarti K1 sama dengan 20 min 6 sama dengan 14. Terus untuk yang tanpa koefisien S, K2 tambah K01 omega kuadrat sama dengan 12. K01-nya adalah K01-nya adalah 15 ya tadi ya. K01-nya 15. Berarti K2 tambah 15 sama dengan 12. Berarti K2 sama dengan 12 min 15 sama dengan min 3. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini ya, K2, K1, K01, K02, min 3, 14, 15, dan 5. Oke, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat.